Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Putri Nabila Fakrana dengan NIM 176 dan ada teman saya yang bernama Rahmawidi Rahayu dengan NIM 170 dan yang terakhir ada Nur Sapagatika dengan NIM 157 yang berjudul Analisis Pengembangan Investasi Peralatan Radiologi di Rumah Sakit Trisa Sentra Medika Lombok. Saya ingin menjelaskan tentang latar belakang. Nah, instalasi radiologi di Rumah Sakit Trisa Sentra Medika sendiri mulai ada sejak tahun 2011. Pengadaan peralatan radiologi itu sendiri dilakukan secara bekerja sama operasional oleh pihak ketiga atau dengan istilah investasi. Dari pihak ketiga, selama kurun waktu 5 tahun ini, belum pernah dilakukan kelayakan investasi dari pengadaan peralatan radiologi dari pihak investor. Adanya rencana pengembangan unit radiologi untuk melakukan pemejaan peralatan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan radiologi yang selama ini dipakai menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai analisis pengembangan investasi peralatan radiologi di Rumah Sakit Trisa Sentra Medika. Adapun gambaran proyeknya, investasi pada dasarnya merupakan usaha menampakkan sumber daya modal dalam kegiatan usaha atau bisnis. Investasi biasanya ditanamkan pada sebuah proyek baru ataupun pengembangan proyek yang sudah berjalan. Kegiatan investasi ini ditunjukkan untuk memperoleh berbagai manfaat yang dapat berupa keuntungan finansial seperti laba atau manfaat non-finansial seperti misi sosial. Kecepatan dalam kelengkapan dalam hal pelayanan seperti dalam penemuan kebutuhan alat penunjang media berupa peralatan radiologi. Sugianto menyatakan bahwa dalam melakukan investasi tersebut, setiap perusahaan umumnya akan berusaha agar perluasannya dapat berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut, sehingga seberapa banyaknya atau lamanya pengembalian dana yang next. Gambaran proyek ini, lokasi proyek tersebut ada di Jalan Pejagik nomor 115 Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan kode pos 83239. Next. Adapun manfaat proyek yaitu studi kelayakan bisnis atau SKB merupakan kegiatan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pada Rumah Sakit Trisa Sentra Medika. Karena SKB adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menemukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan dengan menganalisis berbagai macam aspek. Nah, adapun fungsi dan tujuannya, yang utama pemeriksa radiologi adalah membantu dokter dalam upaya mendiagnosis dan mengobati penyakit dengan memberi mereka informasi dari hasil tes radiologi yang tepat waktu dan dapat diandalkan. Untuk memastikan keandalan hasil tes, dibutuhkan perhatian ekstra sejak pemeriksaan dimulai hingga penyampaian hasil tes kepada dokter yang meminta. Next. Adapun metode PP atau payback period. Metode payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu period atau yang pengembalian investasi suatu proyek atau usaha.
Nah, kriteria pada payback period adalah jika payback periodnya sama dengan jika payback periodnya maksudnya kurang lebih dari waktu maksimum. 2. Maka usulan proyek atau usaha dapat diterima. Yang kedua, jika payback periodnya lebih dari waktu maksimum, maka usulan proyek tersebut ditolak. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan metode perhitungan. Ada metode ARR, Average of Return, merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Rumus dari ARR ini yaitu rata-rata EAT atau Average Earning After Tax dibagi rata-rata investasi dan dikali 100%. Dan rata-rata investasi rumusnya yaitu investasi dibagi dengan umur ekonomis, dan rumus dari rata-rata EAT yaitu investasi dibagi umur ekonomis. Selanjutnya ada metode IRR, Internal Rate of Return. IRR adalah tingkat bunga yang akan diterima PF atau Future Profits sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal yaitu PV, Capital Outlays. Rumus dari IRR ini yaitu P1 dikurangin C1 kali P2 min P1 dan dibagi C2 min C1. PI yaitu tingkat suku bunga 1 dan P2 yaitu tingkat suku bunga 2. Dan C1 merupakan NPV 1 dan C2 merupakan NPV 2. Kriteria penilaian IRR adalah jika IRR lebih dari suku bunga yang telah ditetapkan, maka investasi diterima. Dan sebaliknya, apabila IRR kurang dari suku bunga yang ditetapkan, maka investasi ditolak. Kedua, ada metode NPV, Net Present Value. Metode NPV merupakan metode analisis keuangan yang memperhatikan adanya perubahan nilai uang karena faktor waktu. Proyeksi arus kas dapat dinilai sekarang di periode awal investasi melalui pemotongan nilai dengan faktor pengurang yang dikaitkan dengan biaya modal atau presentasi bunga. Rumus perhitungan dari NPV yaitu NPV sama dengan total PV aliran kas bersih dikurangin total PV investasi. Kriteria nilai NPV adalah apabila NPV lebih dari 0, maka investasi diterima, dan apabila NPV kurang dari 0, maka investasinya ditolak. Selanjutnya ada metode PI, Profitabilitas Index. Indeks profitabilitas adalah rasio atau perbandingan antara jumlah nilai arus kas selama umur ekonomisnya dan pengeluaran awal proyek. Rumus dari metode PI ini adalah PI sama dengan total PV kas bersih dibagi total investasi. Kriteria untuk profitabilitas indeks yaitu proyek dinilai layak apabila PI lebih dari atau sama dengan 1,00 dan sebaliknya dinilai tidak layak jika PI kurang dari 1,00. Selanjutnya hasil dan pembahasan dari hasil analisa kelompok kami yaitu di dalam metode payback period. Terlihat dalam tabel 1 ini terdapat pendapatan bersih setelah dikurangi pajak. Bisa dilihat total pendapatan, total pengeluaran, sisa investasi, dan pajak 10% dan laba bersihnya. Berdasarkan tabel pendapatan yang tadi, pendapatan bersih tahunan di atas dapat kita hitung dengan payback period sebagai berikut, yaitu total investasinya 50 juta dan pendapatan bersih tahun ke-1 ada 6.042.000 dan 43.957.850. Dikarenakan pendapatan bersih untuk tahun keempat melampaui sisa investasi dari tahun ketiga, maka dapat kita hitung sebagai berikut. Payback period tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu pendapatan bersih tahun ke-3 19 juta
dibagi 21.137 terus kali 12 dikali 30 hari, dan didapatkan hasilnya 327,2 hari. Jadi berdasarkan perhitungan payback periodnya dapat disimpulkan bahwa modal akan kembali dalam jangka waktu 3 tahun 327 hari karena payback periodnya lebih cepat dari nilai ekonomisnya. Maka investasi peralatan radiologi layak dan dapat dikembangkan. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dari pembahasan menggunakan metode ARR atau Average of Return. Rata-rata EAT yaitu total EAT per umur ekonomis sama dengan 78.185.385 per 5 sama dengan 15.637.77 rupiah. Selanjutnya yaitu rata-rata investasi. Cara mencarinya yaitu investasi per umur ekonomis, yaitu 50 juta rupiah per 5 sama dengan 10 juta rupiah. ARR sama dengan rata-rata EAT per rata-rata investasi, yaitu 15.637.077 rupiah per 10 juta rupiah sama dengan 150%. Berdasarkan data di atas, hasil AR-nya yaitu lebih dari tingkat keuntungan yang disyaratkan yaitu sebesar 100%. Maka proyek ini diterima. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat yaitu tabel perhitungan net present value dengan diskon factor 10%. Sumber data dari bagian keuangan Rumah Sakit Risa Sentra Medica. Berdasarkan perhitungan di atas, NPV-nya bernilai positif dan nilainya lebih dari 0. Maka rencana pengembangan investasi yang akan dilakukan layak untuk dilakukan. Kemudian yaitu metode IRR atau Internal Rate of Return. Metode ini digunakan untuk mengukur berapa tingkat pengembalian intern yang diperoleh dari suatu investasi. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil IRR dan PV AKB kedua dengan DF sebesar 40%. Bisa kita lihat total proses NPV 1 sama dengan C1 sama dengan total PV 1 dikurangi total investment sama dengan 55.252.878,3 dikurangi 50 juta sama dengan 5.252.878,3. NPV kedua sama dengan C2 sama dengan total PV 2 dikurangi total investment, yaitu sama dengan 25.163.554,8 dikurangi 50 juta, yaitu min 24.436.445,2. P1 sama dengan 10%, kemudian sama dengan 0,1. Selanjutnya yaitu P2 40% sama dengan 0,4. IRR sama dengan P1 dikurangi C1 dikali P1 min P2 per C2 min C1. IRR sama dengan 0,1 dikurangi 5.252.873,3 dikali 0,4 dikurangi 0,1 per min 24.836.445,2 dikurangi 5.252.878,3. IRR sama dengan 0,1 ditambah 1.575.863,5 per 30.089.324,3.
IRR sama dengan 0,1 ditambah 0,0523. IRR sama dengan 0,1523 dikali 100%. IRR yaitu 15,2%. Nilai IRR yang diperoleh adalah sebesar 15,2%, lebih besar dari bunga deposito yang itu sebesar 10%, maka IRR tersebut diterima. Kelas selanjutnya yaitu metode PI atau Profitabilitas Index. Metode ini digunakan untuk membandingkan nilai sekarang dari arus kas bersih terhadap pengeluaran awalnya. P sama dengan total PV bersih per total investasi, yaitu 55.252.878,3 per 50 juta. P sama dengan 1,10. Berdasarkan penelusuran profitabilitas indeks, hasilnya adalah 1,10. Berarti investasi peralatan radiologi rumah sakit Risa Sentra Medica layak dilakukan dan dikembangkan, karena syarat PI diterima adalah lebih dari 1. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Rencana pengembangan investasi peralatan radiologi di Rumah Sakit Risa Sentra Medica yang akan dilakukan dikaji dengan 5 metode kelayakan investasi dengan hasil berikut. Yang pertama yaitu A. Metode payback period menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk menutup investasi sebesar 50 juta rupiah adalah 3 tahun, yaitu 327 hari. Kemudian yang B, metode ARR atau Average Rate of Return menunjukkan bahwa tingkat keuntungan rata-rata yang diperoleh sebesar 150%. Selanjutnya yaitu C, metode NPV atau Net Present Value didapat dinilai yang positif sebesar 5.252.878,30 rupiah. D, yaitu metode IRR, Internal Rate of Return, diperoleh tingkat bunga sebesar 15,2%. Dan yang terakhir yaitu metode PI atau Profitabilitas Index menunjukkan hasil yang diperoleh sebesar 1,10. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam penjelasan atau dalam kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.